Setelah masalah selesai, kami akan menjadwalkan ulang semua permohonan yang tertunda. Hakim khusus yang memimpin kasus pembunuhan Mickey Steins diminta untuk mengundurkan diri setelah muncul sebuah video yang menunjukkan dia duduk di sebelah Hakim Kevin Mullins pada sebuah acara seminggu sebelum Steins menembak dan membunuh Mullins di ruang kerjanya. Saya akan membahas permintaan Steins agar hakim tersebut mundur dan video yang menjadi pusat perhatian kasus ini. Saya Angela Levy dan inilah Crime Fix. Aksi Mickey Stein menembak dan membunuh Hakim Kevin Mullins di ruang kerjanya pada September 2024 sangat mengejutkan. Kamera keamanan merekam penembakan tersebut dan insiden itu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang alasannya. Seorang sheriff yang bersumpah untuk menegakkan hukum justru mengambil senjata dinasnya dan menembak seorang pria yang pernah menjadi atasannya dan juga dianggap sebagai temannya. Sejak saat itu, pengacara Steins mengatakan kliennya sedang mengalami beberapa masalah kesehatan mental dan kelelahan fisik. Rekaman kamera dari momen setelah penembakan menunjukkan bahwa Steins memang bertingkah aneh. Ayo teman-teman, seberapa jelas kalian melihatnya? Aku tidak berpikir apa-apa. Ada 2 kamera tubuh merekam Mickey. Semua terekam di perekam digital Amherst. Itu akan menjadi... Lihat, aku tunjukkan ini sedang merekam. Ayo sekarang teman-teman. Tidak, kita sudah lama saling kenal. Lihat ini dan yang itu sedang merekam. Clayton sedang menjalankan perekam cadangan. Ayo teman-teman. Pelan-pelan. Kita tak bisa bicara di lorong pengadilan. Tidak mungkin kita tidak bicara. Maksudku, Ada orang di ruangan itu, kita tidak bisa melakukannya. Jadi apa masalahnya? Aku akan ambil satu lagi, aku akan pasang satu di Mickey untuk itu. Oke, tapi aku tidak bisa ikut yang lainnya. Ayo Mickey. apakah ada orang lain yang lebih kamu percayai dan pilih untuk bersama kami sekarang? Steins benar-benar paranoid, itu sudah jelas. Kamu mau bicara, Mickey? Kamu tadi bilang mau bicara, Mickey. Kalau tidak jadi tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Oke, kami tidak akan memaksamu. Kalau kamu tidak mau bicara soal ini, itu hakmu. Kamu tidak harus bicara. Iya, Rachel. Kamu benar. Kamu tahu. Kamu adalah sheriffnya. Maksudku kamu tahu sama seperti kami. Oke, tapi itu tergantung padamu apakah aku bisa bertemu putriku di sini. Sebelum kamu pergi, katakan apa yang kamu inginkan. Di penjara? Di penjara. Ya, di penjara lewat layar, lewat telepon. Saya ingin bertemu putri saya langsung, lalu akan memberitahumu semuanya di penjara itu. Ya, tapi direkam di depan kamera. Di mana putrimu sekarang? Hah? Bagaimana kita? Di mana putrimu? Bagaimana kita melacaknya? Di mana dia sekarang? Tadi dia ada di LCC, dia di LCC, aku sudah bicara dengannya. Jadi sekarang Mickey, aku untuk tahu seperti apa ini untuk putrimu. Mari kita bicarakan ini untuk putrimu, oke? Jika dia tahu bahwa ayahnya ditangkap karena menembak hakim dan dia masih di sekolah menengah atas. Aku tidak tahu usianya, jadi dia di rumah sakit. Dia kelas 3, itu pasti berat. Ya, dia pasti ingin bertemu dan datang. Teman-teman mohon bersikap adil padaku, itu saja. Itu saja yang ingin aku minta kalian pikirkan. Sudahkah dia 18 tahun? Mohon bersikap adil padaku, teman-teman. Apakah dia sudah 18 tahun? Bersikap adil padanya. Aku tahu, aku sedang bertanya padamu. Komisaris, saya ingin bertemu putri saya langsung. Apakah dia sudah 18 tahun? Saya ingin bertemu langsung dengan putri saya. Mickey, saya memang punya anak, saya juga punya cucu. Saya punya 5 cucu. Dengar kamu. Saya hanya ingin bertemu putri saya. Lalu jika dia belum 18 tahun, kami akan bertanya pada istrimu. Kami harus bertanya pada istrimu, apakah itu boleh? Engkau tahu apakah dia sudah 18 tahun? Christine dan Masyana bilang mereka sedang dalam perjalanan, padahal sudah di sini. Banyak orang berlarian ke sana kemari. Kacau sekali. Lalu bagaimana aku bisa memberitahumu kejadian ini? Kepada hakim? Ya, kau tahu Christina, kata Lashana. Istri dan putriku sedang pergi. Kau baru saja bilang bagaimana kau akan memberitahu kami apa yang terjadi. Semua orang berlarian dengan kekacauan. Memang, aku hanya ingin melihat putriku. Dia 18 tahun. Berapa umurnya? Istrimu di luar sana bersamanya. Jika dia bilang 18, kita bisa tanya boleh atau tidak. Tapi jika benar 18, kita hanya tanya putrimu. Jadi maksud saya kalau dia belum 18, kita harus tanya istrimu. Menurutmu mereka ada di luar? Masyana dan Christine bilang mereka sedang dalam perjalanan. Biar aku bicara dengan mereka. Kau akan tanya mereka soal itu.
Tekan tombol itu. Ini sedang merekam. Ayo teman-teman. Mickey. Kami tidak bersikap tidak adil padamu. Kamu di dalam sana dan minum air. Ya, aku akan dipecat oleh kalian, bukan dibunuh. Kamu tahu, Apakah istri dan anak Mickey ada di sini? Sejak itu kami tahu dari dokumen pengadilan bahwa Steins dievaluasi setelah ditangkap. Dan evaluasi tersebut menentukan bahwa dia mengalami psikosis aktif di penjara dan telah diberikan obat sebelum evaluasi tersebut. Pengacara Steins, Jeremy Bartley, mengatakan pada Maret 2025 bahwa kondisi mental kliennya bisa jadi masalah besar di persidangan. Jadi untuk mekanisme spesifik atau diagnosis pada saat itu, saya akan menunda pertanyaan tentang hal itu, tapi saya akan mengatakan ini. Tidak ada keraguan bagi siapapun yang berada di sekitar Mickey pada hari-hari setelah deposisi, sebelum deposisi, dan tentu saja setelah deposisi. Dan pada hari-hari menjelang apa yang Anda lihat di video itu, Mickey hampir tidak tidur, bahkan bisa dibilang tidak tidur sama sekali. Dan pada hari-hari itu, sikap Mickey benar-benar berbeda. Orang-orang menggambarkannya sebagai paranoid dan tidak bertindak sesuai dengan sikap biasanya. Sekali lagi saya nggak ingin membahas secara spesifik. Anda tahu undang-undang mengharuskan adanya penyakit mental atau gangguan atau cacat. Ya, saya mau tidak akan membahasnya sekarang. Saya akan menunggu hingga mendengar lebih banyak dari para ahli. Tapi saya hanya ingin mengatakan ini. Tidak ada keraguan tentang itu. Kombinasi antara kesehatan mentalnya yang diperburuk oleh tekanan yang diberikan kepadanya karena kesaksian ini berperan dalam apa yang kita lihat. Dan dalam pembelaan kesehatan mental itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan sejak awal, untuk sidang pendahuluan, menurut kami itu menjadi batas atas bagi persemakmuran. Apakah benar ini gangguan emosi ekstrim? Karena itu adalah pembelaan parsial dan itu berkaitan dengan saat dia bertindak. Apakah emosinya menjadi sangat marah, terganggu, atau tersulut sehingga dia bertindak hampir Anda tahu pada dasarnya di luar kendali? Saya merasa udah jelas ada sesuatu yang terjadi di ruangan itu dan akan kita bahas lebih lanjut seiring kasus ini berjalan. Tapi ada satu momen di mana emosinya... Ya, dalam kasus terburuk, klien kami mengalami gangguan emosi ekstrem yang bisa berujung pada tuduhan pembunuhan tingkat 2. Tapi kami percaya bahwa ada lebih dari itu dan kami percaya bahwa kami akan menunjukkan bukti bahwa dia tidak mampu menyesuaikan perilakunya berdasarkan beberapa masalah kesehatan mental yang terjadi selama minggu itu. Di balik semua ini, faktanya adalah Mickey, Steins, dan kantor sheriff sedang digugat oleh seorang wanita bernama Sabrina Atkins, yang merupakan narapidana di penjara dan salah satu deputi sheriff Steins. Ben Fields berhubungan seks dengan Atkins di ruang sidang Mullins sebagai imbalan atas bantuan mendapatkan gelang pemantau Global Positioning System agar dia bisa keluar dari penjara dengan jaminan. Fields mengaku bersalah atas tuduhan terkait, dan Steins telah bersaksi beberapa hari sebelum penembakan. Dan juga ada tuduhan bahwa Hakim Mullins, yang bekerja dengan perempuan yang berjuang melawan kecanduan melalui pengadilan, terlibat dalam memanfaatkan para perempuan tersebut dengan berhubungan seks dengan mereka sendiri. Sekarang ini semua masih berupa tuduhan. Kami belum melihat rekaman video apapun yang diduga ada atau hal semacam itu. Hakim khusus Christopher Corin ditunjuk memimpin sidang kasus pembunuhan Mickey Steins. Corin berasal dari Bowling Green, Kentucky, sekitar 4 jam barat Letcher County. Hakim Corin akan memutuskan beberapa permohonan penting dalam kasus Mickey Steins, termasuk apakah dia akan mendapatkan jaminan dan apakah permohonan pemindahan lokasi sidang akan dikabulkan dalam kasus ini. Persemakmuran, yaitu pihak penuntut dalam kasus ini, meminta pemindahan lokasi sidang dan itu sebenarnya cukup jarang terjadi. Ya, biasanya terdakwa yang minta pindah lokasi sidang, tapi tidak pada kasus ini. Sejumlah warga dan jaksa persemakmuran Kabupaten Letcher menandatangani surat pernyataan yang menyatakan mereka tidak yakin Mickey Steins atau pihak persemakmuran bisa mendapat persidangan adil di sana. Persemakmuran mengajukan surat pernyataan guna mendukung permohonan pemindahan lokasi sidang. Kini Mickey Steins meragukan apakah Hakim Corin layak menangani kasus ini.
Semua ini terjadi karena video ini. Video ini diambil pada 12 September 2024, hanya 7 hari sebelum Hakim Kevin Mullins dibunuh. Kamu bisa melihat Hakim Kevin Mullins duduk di sebuah meja saat rapat Komisi Yudisial Kentucky untuk Kesehatan Mental. Selamat siang semuanya dan selamat datang di rapat triwulanan bulan September Komisi Yudisial Hakim Kentucky untuk Kesehatan Mental. Kevin Mullins duduk bersama rekan-rekannya, lalu seorang pria duduk di sampingnya. Siapa pria itu? Hakim Christopher Coron, hakim yang sama yang sekarang memimpin kasus pembunuhan Sean Mickey Steins. Kevin Mullins dan Hakim Coron duduk bersebelahan dengan satu kursi kosong di antara mereka selama kurang dari 1 jam. Pada satu titik mereka tidak bicara, hanya Hakim Mullins yang berbicara kepada kelompok. Sebagai seseorang yang sedang mengerjakan program dan mengalami masalah, lalu dalam beberapa bulan masalah itu langsung ditangani, itu sangat luar biasa. Jadi selain itu saya juga bisa banyak berbicara tentang rancangan undang-undang perempuan bermartabat 1 dan 2 milik Senator Adams. Dan dalam semua bagian undang-undang yang berbeda ini, kami bisa menunjukkan bagaimana bagian-bagian tertentu ini mampu memberikan pengaruh positif dan bahkan menyelamatkan nyawa warga Kentucky kami. Jadi itu adalah kesempatan yang luar biasa. Sekarang, video ini telah membuat pengacara Mickey Steins, Jeremy Bartley, mengajukan permohonan agar Hakim Coron mengundurkan diri atau didiskualifikasi. Bartley mengutip standar hukum untuk pengunduran diri, menulis, Hakim harus mendiskualifikasi diri jika ketidakberpihakannya dapat dipertanyakan. Termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus hakim yang memiliki bias, prasangka pribadi terhadap pihak, atau pengetahuan pribadi tentang fakta bukti yang diperselisihkan. Lanjutnya, undang-undang tersebut menetapkan pada bagian yang relevan bahwa seorang hakim harus mendiskualifikasi dirinya sendiri dalam setiap proses di mana ia memiliki bias atau prasangka pribadi terhadap salah satu pihak, atau pengetahuan pribadi mengenai bukti yang diperselisihkan. Terkait dengan proses persidangan atau telah mengungkapkan pendapat mengenai pokok perkara, undang-undang tersebut juga mewajibkan diskualifikasi jika seorang hakim mengetahui adanya keadaan lain di mana ketidakberpihakannya secara wajar dapat dipertanyakan. Demikian pula, Kode Etik Perilaku Hakim Kentucky menetapkan bahwa seorang hakim harus mendiskualifikasi dirinya sendiri dalam setiap proses persidangan di mana ketidakberpihakannya secara wajar dapat dipertanyakan. Namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan berikut. Hakim memiliki keberpihakan atau prasangka pribadi terhadap salah satu pihak atau pengacara pihak tersebut. Bartley percaya Hakim Coron yang duduk satu kursi dari Hakim Mullins selama 7 hari sebelum pembunuhan bisa memengaruhi kemampuannya bersikap tidak memihak, tulis Bartley. Jika video ini diambil bahkan beberapa bulan sebelumnya, maka penampilannya tidak akan begitu mengkhawatirkan. Namun video ini menciptakan kesan kepada publik bahwa ada keberpihakan terhadap rekan-rekannya yang duduk di sebelahnya. Seperti yang dicatat dalam perintah pengadilan baru-baru ini dari pengadilan, video menciptakan dugaan kuat yang sangat sulit untuk dibantah. Bartley menulis bahwa dia percaya hakim ini telah membuat beberapa keputusan yang mungkin menunjukkan kurangnya ketidakberpihakan, tulis Bartley. Sebagai contoh, pada saat hal tersebut ditemukan oleh pihak pembela, sidang jaminan telah dijadwalkan, namun meskipun ada persetujuan dari terdakwa. Laporan kesehatan mental dari ahli negara sendiri telah dilarang sebagai bukti dalam sidang jaminan. Sementara saya yang bertanda tangan di bawah ini dibatasi oleh perintah sebelumnya untuk membahas temuan dalam laporan tersebut atau isinya. Klien kami membuat beberapa pengakuan kepada pemeriksa yang termasuk dalam kategori bukti yang dapat bertentangan dengan pengetahuan profesional hakim ini tentang almarhum. Pada saat ini belum ada dasar hukum sebagai dukungan untuk penolakan membuka laporan KCPC, sementara masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari. Pengamat objektif akan percaya secara rasional bahwa video tersebut memiliki bias, sehingga hakim akan melarang laporan ini dijadikan bukti meski biasanya dapat diterima. Bartley menyatakan menurutnya situasinya akan berbeda jika Coron telah mengungkapkan hal ini. Video itu jauh lebih awal. Ya, baiklah. Untuk membahas mosi mendiskualifikasi hakim dalam kasus ini, saya ingin mengundang Mark Weaver. Beliau bekerja sebagai jaksa khusus di negara bagian Ohio, tepat di utara negara bagian Kentucky, dan juga menjabat sebagai hakim. Terkadang jadi Mark setelah membaca mosi ini pada dasarnya. Jeremy Bartley, pengacara untuk Mickey Steins, mengatakan bahwa Hakim Coron tidak mengungkapkan interaksi ini atau duduk di sebelah Hakim Mullins 7 hari sebelum dia dibunuh.
seyogianya dia melakukannya. Jadi dia perlu mundur dari kasus ini. Bagaimana menurutmu? Catat saya sebagai orang yang skeptis terhadap permohonan ini. Mari kita mulai dari premis bahwa ini bukan hakim yang biasanya menangani kasus, ini adalah hakim yang ditugaskan secara khusus. Biasanya ketika Anda sudah melihat permohonan untuk diskualifikasi, itu karena hakim yang ditugaskan secara reguler memiliki konflik, misalnya karena dia tinggal di dekat situ atau mengenal orang-orang di pengadilan. Jadi kita mulai dari premis bahwa khususnya hakim yang ditunjuk seharusnya adalah seseorang yang tidak memiliki konflik kepentingan. Lalu apa dasar dari konflik yang mereka klaim ini? Dia berada di sebuah pertemuan hakim, duduk di sebelah hakim yang pada akhirnya akan dibunuh. Sekarang mungkin Anda bisa bilang dia duduk di sebelah terdakwa yang melakukan pembunuhan. Itu mungkin bisa jadi konflik, tapi faktanya bukan seperti itu. Di sini dia duduk di sebelah hakim yang akan dibunuh. Saya perhatikan saat menonton video itu, dan para penonton Anda juga bisa melihatnya. Ada papan nama atau kartu nama di sekitar kotak kecil tempat para hakim duduk. Saya sudah sering menghadiri konferensi seperti ini, terutama sebagai jaksa. Staf sudah menentukan tempat duduk masing-masing. Jadi Anda cukup pergi ke tempat di mana tanda nama, plakat, dan tanda tempat duduk Anda berada. Mungkin saja mereka bersama karena staf yang menempatkan mereka. Tapi hanya karena berada di sebuah acara profesional bersama hakim yang pada akhirnya akan ditembak, menurut saya itu alasan yang sangat lemah untuk menyarankan adanya diskualifikasi. Dan ada satu kursi di antara mereka, satu kursi kosong di antara mereka. Sepertinya mereka tidak berbicara satu sama lain. Jadi Gen Bowling Green serta Kabupaten Letcher, aku sudah memetakannya. Mereka terpisah sekitar 4 jam perjalanan mobil. Jadi ya, banyak hakim memang saling mengenal. Tapi dari video itu, aku tidak melihat ada indikasi bahwa mereka saling kenal atau bahwa mereka akrab, atau bahkan berinteraksi satu sama lain secara bermakna sama sekali. Baik, aku akan memberimu contoh. Mungkin itu bisa membantu penonton. Setidaknya di Ohio, seorang pengacara yang menyumbang untuk kampanye hakim tidak cukup untuk mendiskualifikasi hakim tersebut. Itu dianggap aktivitas bisnis normal bagi kandidat yudisial. Jadi ketika saya pergi ke konferensi jaksa dan saya kadang-kadang pergi 2 kali setahun bersama jaksa dari seluruh negara bagian, saya sering berjabat tangan. Apa kabar? Senang bertemu lagi. Bagaimana keluarga? Ada kabar baru? Bicara soal olahraga dan cuaca. Saya belum pernah ke rumah mereka dan tidak kenal pasangannya. Itu hanya percakapan ramah dan profesional. Bahkan hubungan seperti itu pun tidak cukup untuk mendiskualifikasi seseorang. Jeremy Bartley Work menulis dalam permohonannya. Kamu tahu, fakta bahwa kedua pria ini pernah bertugas di komite yang sangat berharga ini tidak cukup untuk menarik kesimpulan objektif tentang ketidakberpihakan. Namun akan ada bukti yang diajukan yang bertentangan dengan apa yang ditampilkan di video. Nah, Yeswidi untuk saya bagaimana kedekatan dengan Mullins, baik dari segi waktu maupun jarak, tidak akan membuat pengamat yang masuk akal menganggap adanya keberpihakan untuk tidak mempercayai pernyataan negatif dan kecenderungan untuk menolak hal yang sama. Dan dia membicarakan pada dasarnya bahwa dia duduk di sebelahnya di konferensi ini, mungkin dia tidak akan percaya. Beberapa bukti di persidangan di mana ada pembahasan tentang kemungkinan Mullins terlibat dalam perdagangan wanita-wanita ini atau memanfaatkan mereka, itulah tuduhan yang telah dibuat. Kamu tahu, itu yang menjadi pembicaraan. Dan bahwa hal ini entah bagaimana menjadi bagian dari alasan mengapa Mickey Steens menembak dan membunuh Hakim Mullins, teman lamanya sekaligus mantan bosnya. Dia mengira putri dan istrinya diculik dan itu terkait semua kejadian ini. Jadi mungkin hakim yang duduk di sebelah Hakim Coron, duduk di sebelah Hakim Mullins, sedang berpikir dalam hati, aku tidak percaya dengan ini. Ya, semua ini sangat spekulatif, semuanya sangat tidak jelas. Ya, saya belum pernah jadi pengacara pidana, tapi saya tahu mereka punya tugas. Beberapa teman saya dulu jaksa dan sekarang mereka menjadi pengacara pembela pidana. Dan tidak berbeda kawan, itu profesi yang sangat baik, tapi saya mengerti bahwa mereka harus bekerja dengan fakta-fakta yang ada di depan mereka. Fakta yang mereka inginkan adalah video 2 orang ini berjalan bersama di pertemuan, merokok cerutu, tertawa, dan bertukar cerita.
Mereka hanya punya rekaman saat duduk bersama, bukan videonya. Pertemuannya terlihat sangat membosankan. Saya tidak bilang topiknya tidak penting, tapi itu tampak seperti pertemuan profesional yang membosankan. Dan mencoba memutarbalikkan itu menjadi semacam hubungan konflik benar-benar terasa sangat mengada-ada bagi saya. Jadi pada dasarnya menurut saya hakim ini akan mencari pendapat dari seseorang. Apakah memang seperti itu cara kerjanya? Apakah hakim ini karena dia menunda sidang sebelumnya seperti yang sudah kita bahas akan mencari nasihat hukum atau pendapat dari entahlah penasihat hakim. Menurutmu apa sih yang akan dia lakukan? Maksudku dia harus kembali dan melihat ini. Atau kamu tahu Mahkamah Agung harus melihatnya, kamu tahu apa yang akan terjadi. Di banyak negara bagian ada 2 tahap menuju diskualifikasi. Yang pertama adalah permintaan agar hakim mendiskualifikasi dirinya sendiri dan Mahkamah Agung Amerika Serikat dari sebuah kasus di West Virginia. Sekitar 1 dekade yang lalu, memberikan standar kapan hakim seharusnya secara sukarela mendiskualifikasi diri mereka dari suatu kasus. Jika hakim memutuskan bahwa dia tidak perlu mendiskualifikasi dirinya sendiri, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan. Dalam kasus Bernida saya rasa itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Memang seperti itulah di Ohio. Siapapun yang mengangkat hakim tersebut dapat mempertimbangkan kembali pengangkatan itu dan mendiskualifikasi hakim yang tidak ingin mendiskualifikasi dirinya sendiri. Jadi ini adalah proses 2 langkah biasanya. Hei hakim, menurut saya Anda ada konflik kepentingan. Bisa mundur? Ya, jadi hakim menolak Ketua Mahkamah Agung, maukah Anda mendiskualifikasi dan menunjuk hakim khusus lain? Saya kira itu prosedurnya di sini. Saya sulit percaya bahwa hakim ini, Hakim Coron akan kembali meninjau video dan berkata, kamu tahu, kamu benar. Saya tidak bisa bersikap tidak memihak karena saya duduk satu kursi dari Hakim Mullins dan mungkin bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah Hakim Mullins saat itu. Baru saja kamu memberitahu saya. Maksud saya itu memang bisa terjadi. Apakah Anda melihat ini Hakim Coron yang mengatakannya? Maksud saya para hakim itu, mereka juga manusia dan mereka enggan untuk mengatakan, kamu tahu, oh, saya tidak bisa bersikap tidak memihak. Maksud saya, kamu jarang sekali melihat hal seperti itu. Itu biasanya terjadi sebelum kasus dimulai atau di awal sekali saat kasus dimulai. Itulah alasan kenapa dia menangani kasus ini sejak awal. Semua pihak dalam kasus ini ditunjuk khusus. Hakim, maksudku Jaksa Persemakmuran, itulah sebabnya kantor Jaksa Agung yang menangani ini, bukan Jaksa Persemakmuran untuk Kabupaten Letcher. Ya, kamu menyebutkan itu di pengantarmu. Saya pernah jadi jaksa khusus di lebih dari 12 kabupaten di Ohio dan menerima banyak panggilan di luar kasus-kasus itu. Jadi sejak awal sekali ketika saya mendapat telepon, "Hey Mark, bisakah kamu menjadi jaksa khusus di kabupaten ini yang melibatkan orang ini dan orang itu?" Jika saya mengenal orang-orang itu dan saya tahu saya tidak bisa bersikap objektif, saya akan menolak penunjukan itu bahkan sebelum ditetapkan. Saya pikir hakim ini akan melakukan hal yang sama. Kamu bercanda, saya sangat dekat dengannya. Kami sering makan malam bersama dan dia membagikan kisah hidup serta rahasianya. Saya tidak bisa menangani kasus itu. Ya, itu tidak terjadi. Hakim menerima penunjukan itu, padahal tidak harus. Jadi saya tidak bisa membayangkan itu. Video ini, kalian duduk bersebelahan di sebuah konferensi kehakiman yang sangat membosankan. Sekarang kamu harus turun. Saya hanya tidak melihat ini akan kemana-mana. Saya ingin membahas secara singkat saja sekarang tentang permohonan perubahan lokasi sidang yang diajukan oleh Persemakmuran, yang bukan sesuatu yang sering kamu lihat. Persemakmuran kini telah menyerahkan beberapa surat pernyataan dari warga Kabupaten Letcher, termasuk Jaksa Persemakmuran Matt Butler yang tidak terlibat dalam kasus ini. Pada dasarnya semua orang ini bilang mereka tak yakin Mickey Steins atau Persemakmuran bisa mendapat persidangan adil. Di Kabupaten Letcher, Persemakmuran pada dasarnya sedang berusaha memperkuat kasusnya dengan mengatakan, lihat, kami punya pernyataan tertulis di bawah sumpah dari penduduk Kabupaten Letcher, salah satunya Jaksa Persemakmuran, yang menurut saya aneh karena sudah mundur dari kasus ini. Tapi menurutmu bagaimana Persemakmuran mengajukan pernyataan tertulis ini untuk mendukung permohonan mereka? Izinkan saya menjawab pertanyaan terakhir dulu. Jika seorang jaksa mundur dari sebuah kasus, maka jaksa tersebut seharusnya tidak lagi terlibat dalam kasus itu setelahnya. Jadi itu sangat aneh bagi saya bahwa jaksa yang sudah mundur dari kasus ini dengan benar malah terlibat lagi dengan mengajukan pernyataan tertulis.
Itu cukup mengkhawatirkan bagi saya, meski hanya sedikit. Intinya, saya membaca pernyataan tertulis ini dan meluangkan waktu khusus untuk itu. Saya kira hanya butuh 15 menit, tapi masing-masing cuma sekitar 3 kalimat. Ini disebut dalam hukum sebagai pernyataan tertulis berupa kesimpulan tanpa bukti. Mereka hanya berkata, percayalah, saya tahu. Jadi Anda tak bisa mendapat persidangan adil di sini. Tidak ada survei, tidak ada hal seperti itu. Saya hanya tinggal di sini. Percayalah, saya bisa memberitahu Anda dengan pasti. Ya, saya tidak bilang itu tidak etis. Yang saya maksud itu sangat lemah. Kalau kamu mau, kalau kamu bilang, saya sudah berbicara dengan 200 orang dalam sebulan terakhir di pesta Natal, dan 150 diantaranya semua bilang, saya punya pendapat tentang kasus ini dan tidak akan mengubahnya. Itu beberapa bukti. Agak aneh juga kalau kamu menghitung jumlahnya seperti itu. Ya, atau jika seperti yang kamu sebutkan, sebuah survei itu pernah dilakukan sebelumnya, kamu melakukan survei opini publik dan kamu menyajikan hasilnya kepada hakim lalu berkata, kita perlu memindahkan kasus ini keluar dari wilayah ini. Survei ini menyatakan 2/3 orang mengatakan mereka tak akan pernah bisa mengubah pendapat. Itu hanya contoh. Tidak wajib survei, hukum juga tidak mengharuskannya. Namun harus ada lebih dari sekadar pernyataan tertulis yang hanya menyimpulkan seperti, ya percayalah saya tahu saya tidak bisa mendapatkan persidangan yang adil di sini. Menurut saya itu mencurigakan. Mark Weaver, terima kasih atas waktunya. Saya hargai. Terima kasih. Tanggal pembahasan permohonan diskualifikasi Hakim Koron belum ditetapkan dan dia juga belum menanggapi permohonan itu. Jika dia sudah menanggapi, kami akan memberitahu Anda. Mickey Staines tetap ditahan tanpa jaminan di Pusat Penahanan Leslie County. Itu akhir episode Crime Fix. Saya Angelet Levy, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.